Peruri Digital Security, kita lagi terus untuk menyusun peta peran kami, bagaimana kami mensupport induk, dalam hal ini adalah Perum Peruri, dan juga secara aktif untuk bisa berdiskusi ke kementerian, Pak. Dalam hal ini adalah lintas kementerian, karena kita tahu bahwa yang namanya satu data itu bukan hanya satu dua belah pihak gitu, Pak, tetapi itu melibatkan banyak pihak. Mungkin ke depan kita tidak menggunakan nomor KTP itu sebagai nomor publik, karena KTP kita itu mengandung PDP, Pak, perlindungan data pribadi. Oh iya, benar, PDP. Nah, Benar. sehingga apa yang kemudian mau dilakukan ke depan itu nanti akan ada ID yang lain. Jadi ID kalau yang lain. kita ngomongin Betul. seperti di US itu ada namanya Social Security Number. Nah, itu nanti akan ada yang namanya INAPAS ID, Pak. Yang mana INAPAS ID ini akan mengunci, nah bahasa saya adalah mengunci terhadap identitas yang bentuknya digital yang telah divalidasi ke Dukcapil. Pemirsa, tidak ada masalah dengan transformasi digital. Yang masalah adalah penyesuaian dari kebijakan agar digitalisasi berdampak. Yang diharapkan adalah dampak dari transformasi digital dalam kehidupan sehari-hari, entah di lembaga, pemerintahan, di korporasi, agar efisien. Itulah sejati tujuan dari digitalisasi, agar semuanya lebih pendek, lebih mudah, lebih gampang. Dan untuk membahas isu ini, bahwa digitalisasi sudah mengalami kemajuan, transformasi digitalisasi, sesuatu yang mudah, sudah berlangsung jauh, tetapi mengapa dampaknya belum sungguh terasa? Itu karena penyelesaian dari kebijakan polisi. Untuk membahas ini, sudah hadir bersama saya, Teguh Kurniawan Harmanda. Ini anak muda yang milenial ya. Teguh Kurniawan Harmanda adalah Chief Executive Officer dari Peruri Digital Security. PDS. Singkatannya PDS. Betul, Pak. Apa kabar? Sehat. Ketemu lagi, Pak. Saya panggil Manda ya. Manda aja, Pak. Harmanda, panggil Manda. Harmanda. Jadi bukan Teguh, bukan Kurniawan. Siap. Katanya lebih hoki ya? Lebih oke, Pak. Sehat, Pak Primus. Sehat, Pak. Nah, kita membahas isu yang penting, Pak. Karena digitalisasi itu masuk dalam program Presiden Prabowo Subianto. Betul. Sebagai kelanjutan dari program Presiden Joko Widodo. Keberlanjutan bagaimana ekonomi hijau, ya, penerapan ESG, Environmental, Social, and Governance, Betul. dan juga dalam digitalisasi di berbagai sektor. Dan digitalisasi ini menjadi sangat penting karena kita sudah punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ya, tentang perlindungan data pribadi. Betul. Dan pemerintah punya program menuju Indonesia Satu Data. Dan sejak saya wartawan pertama, sudah didengungkan SID, Single Identity Number ya. Betul. Nah, itu sampai hari ini belum bisa dikenyataan. Nah, ini perusahaan yang Anda pimpin itu adalah anak perusahaan dari Peruri ya? Betul, Bapak. Peruri kan kita tahu bahwa cetak uang zaman dulu ya. Betul. Kalau sebut Peruri kita bayangkan, wah ada tumpukan uang. Sat. Paman Gober ya. Nah ini digitalisasi ya, iya kan? Perusahaan PDS, digitalisasi security. Betul, Pak. Nah, tapi sebelum kita membahas perusahaan ini, bisa respons bahwa yang paling susah itu adalah penyesuaian kebijakan. Memang kalau kami melihat bahwa merubah analog menjadi digital itu adalah bagaimana merubah yang tatanan secara konvensional untuk bisa dibuka secara digital gitu. Namun memang proses yang berjalan itu adalah bagaimana pada saat sudah berubah menjadi sebuah produk digital, ada penyesuaian bisnis prosesnya, Pak. Itu yang tadi juga Pak Primus sampaikan di depan. Nah, penyesuaian itu yang memang tentu akan mempengaruhi gitu ya, Pak ya, pola-pola bisnis proses yang ada. Tetapi kalau kita ingin menuju implementasi produk digital atau sistem digital yang efektif dan efisien, tentu kita harus barengin
dengan adanya penyesuaian terhadap policy gitu ya, penyesuaian terhadap bisa jadi stakeholders. Bisa beri contoh konkret bahwa transformasi digital secara teknis itu gampang, Betul. tetapi karena adjustment dari regulasi ini tidak segera ngikut ya, dengan berbagai alasan, sehingga digitalisasi belum berdampak. Ya, itu ada banyak lah. Kita tahu, misalnya kita sudah punya KTP, maksudnya kita ada KTP fisik gitu ya. Terus kemudian nyatanya pada saat kita mau ngurus di sebuah pelayanan tertentu, kita masih ditanya tuh Pak, KTP-nya Bendara, masuk bendara aja. apalagi masuk berapa bandara. kali Iya. berbendara. Iya. Padahal jelas-jelas untuk booking pesawat pun kan kita harus pakai KTP. Nah, Untuk dapat paspor pun pakai KTP. betul. Nah, itu yang mungkin butuh penyesuaian, penyelarasan terhadap kebijakan. Karena bisa aja bahwa di dalam satu bisnis proses itu bukan hanya satu, Pak, tetapi ada multi stakeholder. Nah, multi stakeholder mungkin ada yang di bandara, ada yang di imigrasi dan yang lain-lain. Nah, ini yang penyelarasannya itu yang memang masih harus dilakukan, Pak. Nah, ini perusahaan Anda ini adalah anak perusahaan dari Perum Peruri ya. Perum Kalau Peruri. Peruri itu Perum, Perum. sementara PDS ini Peruri Digital Security adalah PT ya. Betul, PT. Kalau PT berarti dia boleh profit, betul, kan begitu. betul. Jadi beban PSO ya, Public Service Obligation masih Peruri. Betul, Perum. Kalau ini 100% profit ya. betul. Nah, saya mau tanya ini, ketika Presiden Jokowi dia megang tampuk kekuasaan tanggal 20 Oktober 2014 ya, itu langsung dia mengumumkan Indonesia Satu Data. Ya. Tapi sampai hari ini kok Indonesia Satu Data makin susah. Nah, ini apa yang Anda lihat dan apa yang bisa dikontribusikan oleh PDS ini? Ya, mungkin saya cerita tentang PDS-nya, bahwa kami salah satu dari anak perusahaan Perum Peruri, Pak. Ya. Yang mana kemudian fokus kami adalah di digitalisasi. Tentu memang Perum Peruri punya alasan kenapa kemudian akhirnya membuat PDS ini, bahasa saya adalah supaya naik kelas gitu, Pak. Ya. Jadi memang sebelumnya PDS ini kami didesain hanya menjadi support dari Perum Peruri terhadap digitalisasi. Jadi jika memang Perum Peruri ada kebutuhan, nah kami yang mensupport gitu. Jadi Perum dia hanya cetak ya. Betul, betul. Pertama cetak uang, Betul, kemudian semua dokumen-dokumen penting. betul. Dan itu semuanya adalah penugasan, Pak. Jadi kalau kita bicara terhadap uang itu adalah penugasan BI, pita cukai, atau juga kemudian materai itu adalah penugasan dari DCP gitu ya. Paspor, kami juga paspor ya. Perum Peruri itu paspor, itu juga penugasan dari Dirjen Imigrasi gitu. Nah, semuanya itu adalah sebenarnya produk-produk penugasan gitu, Pak. Sertifikat tanah? Betul. Seluruh? Betul. Sertifikat tanah juga itu adalah bagaimana cara kami untuk menyediakan sebuah form. Itu sertifikat tanah se-Indonesia itu Peruri yang bikin? Peruri, Pak. Perum. Jadi kalau ada yang bilang aspal itu sama, asli semua. Betul. Tapi ada yang asli, ada yang palsu. Betul. Itu bisa dari Peruri semua? Bisa. Itu kita bisa cek keasliannya. Bisa cek ya? Betul. Karena memang yang Tapi yang pasti tidak semua dua-duanya dicetak Peruri kan? Pasti yang lain ditiru dari luar. Oh betul. Memang kalau kita bicara terhadap level security itu kan beda-beda. Yeah. Jadi semakin levelnya misalnya untuk uang 5.000 dengan uang 100.000 itu tentu beda, Pak. Yeah. Level security-nya gitu ya. Bagaimana kita memastikan bahwa uang 5.000 ini asli sama yang 100.000 kan itu levelnya berbeda, Pak. Gitu. Tetapi kita tahu punya standar minimum untuk kemudian produk security itu bisa dipastikan keasliannya gitu, Pak. Nah, itulah yang kemudian ada di Peruri. Nah, menjawab tadi yang Pak Primus, bagaimana peran kami? Tentu PDS, kami akan kontribusi lebih banyak lagi, Pak. Peruri Digital Security, kita lagi terus untuk menyusun peta peran kami, bagaimana kami mensupport induk, dalam hal ini adalah Perum Peruri, dan juga secara aktif untuk bisa berdiskusi ke kementerian, Pak. Dalam hal ini adalah lintas kementerian, karena kita tahu bahwa yang namanya satu data itu bukan hanya satu dua belah pihak gitu, Pak. Tetapi itu melibatkan banyak pihak gitu. Nah, PDS adalah pihak yang kemudian kami aktif untuk ikut dalam diskusi ya, kontribusi terhadap ide, gagasan gitu ya, ataupun
kemudian eksekusi jika memang kami diminta untuk Nah, aktif. Indonesia Satu Data ada rangkaian diskusi FGD Betul. segala macam. Itu perusahaan Anda diikutkan nggak PDS ini? Kami diikutkan. Diikutkan ya? Betul. Jadi kadang kami Peruri dan PDS. Jadi kalaupun misalnya dapat undangan itu biasanya Peruri dan PDS gitu. Atau kemudian biasanya kalau di Peruri satu dan lain hal biasanya kamilah yang kemudian diminta untuk bisa mensupport gitu, Pak. Jadi pemirsa, PDS itu adalah Peruri Digital Security. Betul. Peruri dan PDS. Betul. Ke depan kita pakai PDS. Siap. PDS, ya. Siap. Nah, untuk Indonesia Satu Data, itu kapan kira-kira Anda membayangkan bisa terrealisasi dengan berbagai macam problematiknya? Ya. Kalau kita ngomongin tujuan Satu Data adalah bagaimana membuat sebuah standar data, Pak, di semua pihak. Jadi saya tidak bilang kementerian, instansi, lembaga, tapi di Sebentar, semua pihak. kalau Satu Data mestinya komando di siapa? Siapa yang pegang? Itu Pak, Bappenas. Bappenas. Betul. Mereka punya yang namanya SDI, Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia. Betul. Yang mana kemudian SDI atau Satu Data Indonesia di bawah Bappenas itu akan membuat sebuah playbook. Bahasanya itu adalah sebuah guideline bagi pihak-pihak yang akan memanage, mengelola, membuat, mengatur data itu harus dengan standar yang dimiliki oleh Bappenas tersebut gitu. Dalam hal ini adalah di SDI. Nah, tentu bagi saya juga kami kebetulan pengampu untuk di Kementerian Kesehatan, Pak, dari pekerjaan yang ada sekarang untuk kita membuat standarisasi nama obat saja itu bukan perkara yang rumit sekali obatnya. simple, Pak. Apalagi kalau kita cerita bahwa SDI ini Satu Data ini tidak hanya menjadi sebuah standar nasional. Kalau kita ingin kemudian kita punya kompetensi di kancah global, artinya kita punya harus standar yang secara internasional pula gitu. Nah, itulah yang kemudian sekarang terus berproses gitu. Iya. Belum lagi kalau kita cerita itu baru dari satu sisi loh, Pak, yang dari sisi teknis. Belum lagi kita bicara terhadap sisi awareness terhadap publik, Pak. Jadi Satu Data Indonesia rumit sekali dan banyak. Ambil contoh saja jumlah UMKM itu beda-beda. Iya. Jumlah usaha mikro, kecil, menengah. Betul. Berapa? Betul. Jumlah korporasi berapa? Nggak ada data yang pasti kan. Betul. Belum lagi berapa jumlah sawah kita yang irigasi non irigasi. Sebenarnya sesimpel, Pak, Ya. kalau kita telaah ya. Ada keterangan jenis kelamin laki-laki atau pria. Itu aja apakah kita bisa pastikan bahwa atribusinya yang mana? Karena itu akan berpengaruh di data output. Sabar. Sampai hari ini itu belum ada kesepakatan pakai pria aja atau laki-laki aja. Saya belum terinfo, Pak, untuk yang itu. Sejauh ini belum terinfo. Berarti sama perempuan atau wanita sama juga pakai. Masih ada ambigu, Pak. Indonesia. Jadi itulah yang kemudian tadi kalau Pak Primus kan bilangnya di end up-nya ya, Pak ya. Iya. Di ujungnya gitu. Iya. Sehingga kita tahu bahwa ini pria atau laki-laki gitu. Iya. Nah, itu yang memang masih belum ada fix-nya. Oke. Kemudian yang single identity number, Betul. SIN ya. Iya. Itu ya kita sekarang ini KTP. Betul. Sudah ada kemajuan KTP sekarang sudah bisa untuk NPWP. Pelan-pelan nggak perlu NPWP pakai kartu. Betul. Penduduknya cukup. Nah, nanti juga nomor kartu penduduk untuk paspor. Nah, juga kita bikin nanti untuk STNK. Jadi semua tidak perlu kita ditahan di jalan mana KTP lagi. Jadi kita pusing juga. Jadi satu identitas saja. Itu kapan kira-kira bisa selesai? Kalau kami sekarang sedang mengembangkan yang namanya SSO atau Single Sign-On. Jadi secara digital kita itu akan mengakses banyak layanan gitu ya, Pak. Yang mana kadang-kadang layanan pun kita lupa-lupa. Maksudnya lupanya, Bapak apakah ingat platform A atau sistem A, loginnya pakai apa, terus B pakai login apa, C pakai apa, dan seterusnya. Apalagi usia saya, lupa lah kita. Nah, itulah yang kemudian sekarang kita akan buat lebih simpel dengan yang namanya single sign-on, Pak. Jadi Single sign-on. Single sign-on. Itu gimana single sign-on? Jadi single sign-on itu adalah memungkinkan saya sebagai warga negara cukup hanya login pada satu aplikasi, yang mana aplikasi itu akan menjadi login untuk di aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengannya. Contoh misalnya,
saya login di satu aplikasi. Nggak, yang paling gampang begini, Bung. Yang paling gampang adalah orang sekarang kan pakai digital banking gitu. Betul. Mobile banking itu, kalau saya misalnya, saya sebut bank nggak masalah lah. Saya pakai BRI, lalu saya pakai Mandiri juga, saya juga pakai BNI, saya juga pakai BCA. Nah ini banyak sekali ini. Betul. Itu gimana supaya single sign on? Jadi malah kalau login itu hal yang simpel, Pak. Sebenarnya ini adalah pada saat buka rekening saja. Itu masyarakat itu tidak perlu kayak bawa KTP ke kasir atau ke teller gitu ya. Untuk kemudian saya mau buka rekening bank. Betul. Jadi saya cukup mengakses aplikasi saya yang tadi SSO, kemudian nanti dari pihak bank akan memvalidasi. Validasinya itu tidak perlu lagi pakai KTP fisik, Pak. Jadi nanti akan secara otomatis sistem tersebut akan cek ke Dukcapil dalam hal ini ya, untuk memastikan bahwa oh ya memang ini adalah ID yang benar. Sabar, pemirsa. Ini kalau sebuah kemajuan, kalau terjadi, kita tidak perlu worry, khawatir dengan KTP fisik hilang. Betul. Karena ngurus KTP di kelurahan susah. Betul. Apalagi sudah KTP seumur hidup. Betul. Wah, backing lagi susah lagi. Jadi sekarang ada teman saya yang sama-sama baby boomers kayak saya, akhirnya dia taruh gantung di leher, Bung. Oh. Takut jatuh. Iya, karena di mana-mana tanya KTP kan. Jadi supaya nggak hilang. Iya, kalau nggak ada Supaya nggak KTP bisa jadi nggak jadi keluar negeri. Nggak jadi berangkat. Sama bandara suruh pulang, nggak ada KTP yang nggak ada. Betul. Daripada susah-susah. Nah, Tapi dengan ini, tapi bagaimana ngecek ke sana kepraktisan dari digitalin? iya. Jadi tujuannya adalah bagaimana dengan satu sistem, satu aplikasi, masyarakat itu sudah terganti dengan identitas yang fisik gitu ya, dan kemudian secara digital dia bisa mengakses multi, Pak. Jadi bahasa saya adalah bisa mengakses multi, bukan hanya saya bisa akses satu aja, bukan, tetapi ini bisa banyak yang kemudian bisa diintegrasikan. Nah inilah yang menjadi tugas berat memang saat ini, Pak Primus, untuk bisa menyelaraskan itu. Nah, tadi contoh Dukcapil, apalagi bisa laraskan kemana lagi? Sekarang Komdigi ya. Komdigi. Betul, Komdigi, karena memang yang sebagai pengampu untuk perizinan yang berhubungan tentang identitas digital juga di Komdigi. Nah, itu butuh penyelarasan sehingga kita bisa punya sebuah keterpaduan aplikasi ya untuk masyarakat Indonesia yang simple dan praktis gitu. Iya. Tahun ini atau tahun lalu ketika Presiden Jokowi masih memegang tampuk pimpinan itu ada peluncuran ekosistem digital di Indonesia ya. Betul. INA ya. INA Digital. INA Digital. Dan kemudian PDS ini memang diminta untuk membereskan ini. Bisa dijelaskan? Iya. Jadi kembali untuk mempercepat transformasi digital. Ya, kembali pada Perpres 82 tahun 2023 Pak Primus, yang di mana pemerintah dalam hal ini adalah Presiden menunjuk Perum Peruri. Perum Peruri ya di atas, menunjuk Perum Peruri sebagai penugasan untuk INA Digital. Dalam hal ini adalah GovTech Indonesia, Government Technology Indonesia, untuk bisa memadu padankan aplikasi-aplikasi yang ada di kementerian untuk bisa punya keterpaduan, dan itu yang tadi kita diskusi tadi Pak, lebih mudah masyarakat mengakses. Ya, INA Digital ini sama namanya dengan PDS itu? Berbeda. Nah, kami itu badan berbeda atau apa? Bukan. INA Digital itu adalah semacam penamaan saja, Pak. Penamaan, oke. Betul, penamaan dari GovTech itu sendiri. GovTech. Nah, jadi kami di Peruri terus kemudian menunjuk PDS dalam hal ini untuk bisa mensupport perihal development gitu ya. Terus kemudian kita cerita terhadap manage operation juga sebagian kita juga lakukan. Tetapi pada level misalnya kontrak dengan kementerian, terus kemudian berhubungan terhadap arsitektur untuk bisa membuat aplikasi yang relevan, nah itu adanya di level Peruri. Jadi tetap peta peran atau penugasan itu ada di Perum Peruri. Kami yang tadi saya sampaikan juga di awal bahwa PDS itu mensupport gitu sebagai perpanjangan tangan Peruri untuk memastikan penugasan itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Nah, tugas berat itu. Betul. Kalau saya baca di sini tugas Anda bagaimana untuk bisa
mengimplementasi Betul. smooth sistem pemerintahan berbasis elektronik. Betul. Itu Sabang sampai Merauke, pusat sampai daerah. sekarang kita fokus ke pusat, Pak. Pusat dulu. Pusat dulu. Artinya pusat belum selesai. Pusat belum selesai. Kok susah amat pusat belum selesai? Tentu memang bukan hal yang juga sederhana untuk kita melihat bahwa ini data disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi yang sebelumnya bahwa Indonesia itu punya 27.000 aplikasi atau sistem di tingkat kementerian, instansi pemerintah, pusat dan daerah, Pak. Ada sebanyak 27.000 aplikasi, Pak. Itu mestinya bisa dibikin berapa aplikasi? Mestinya. Sekarang kita Enggak, simplify ke depan nanti. Sekarang menjadi berapa? 3 aplikasi, Pak. 3. Dari 27.000. Iya. Nanti saya terusin cukup 3 aja. Mudah-mudahan. 3 itu apa aja? 3 aja. Oke, 3 itu terdiri dari 1 yang tadi kita bahas Iya. yang Pak Primus highlight Iya. tentang digital identity. Oh iya. Kita sebut namanya adalah INAPAS. Inapas. Betul. Ya? Inapas, oke. Yang kedua, ini untuk pelayanan publik. Yang di situ kita tadi bahasa saya adalah sebagai warga negara Iya. atau citizen, saya bisa memanfaatkan layanan publik mulai Inaku. dari lahir sampai dengan meninggal, Pak. Jadi lahir, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pensiun dan lain-lain sampai dengan meninggal itu ada di Inaku. Inaku. Betul. Nah, yang ketiga itu ada Karena untuk pribadi maka disebut aku. betul, Inaku. betul. Dan yang ketiga itu khusus untuk ASN, Pak. Government. Jadi khusus untuk ASN, para ASN itu bisa mengelola baik itu mulai dari kinerja, cara pendidikan, laporan gitu ya, bahkan misalnya mau ada apa istilahnya diklat atau dan yang Dan lain-lain. tiga aplikasi adalah produk dari INA ya, INA Digital. INA Digital. Itu produk dari INA Digital secara khusus. Karena memang INA Digital pun kita ada dapat support lah karena kita banyak kolaborasinya, Pak. Gitu. Jadi INA Digital ini didirikan oleh Saat itu Presiden Jokowi, Presiden Jokowi ya. tanggal 27 Mei 2024 diresmikan ya, Pak. Dan sekarang under PDS. Peruri. Under Peruri. Under Peruri. Jadi setara dengan PDS. Enggak, under Peruri, kami di PDS hanya mensupport. Mensupport ya. Betul. Jadi kami fokus hanya mensupport di Perurinya, Pak. Memastikan bahwa pekerjaan untuk GovTech itu sampai di Peruri dan kemudian Peruri bisa deliver ke pemerintah. Dalam hal ini kan kementerian itu kita anggap selevel pemerintah lah maksudnya untuk melakukan. Jadi INA Digital ini satu entitas ya. Tidak ada entitas, Pak. Bukan entitas. Bukan. INA Digital hanya penamaan untuk GovTech-nya. Oh, penamaan GovTech. Betul. Dia pun 3 produk penamaan ya. Betul, untuk penamaannya. Penamaan, Yang mana kemudian memang Perum Peruri ditunjuk Untuk menangani INA Digital. untuk menangani INA Digital. Terus PDS berkolaborasi sama INA Digital. Betul. Agar Ke Perurinya. bisa mengimplementasi semua Betul, betul. Dan 27.000 aplikasi menjadi 3 ini sudah selesai. Sudah. Sudah selesai. Sekarang kita masih tahap yang namanya alpha testing, Pak. Nah, itu gimana? Jadi tanggal 30 September kita melakukan yang namanya rilis terbatas. Jadi memang pemerintah dalam hal ini tim INA Digital yang dikomandoin oleh Kementerian Pan-RB ya sebagai Menteri Koordinasi untuk SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kita membuat pola dalam melakukan rilis aplikasi. Kita tidak langsung launching secara publik. Jadi kita membuat yang namanya adalah alpha release. Sekarang alpha release kurang lebih kita menargetkan 70.000. Saya ulangin. Kita menargetkan 40.000 dari berbagai kalangan. Ada yang dari ASN, ada yang dari BUMN, dan ada dari beberapa instansi-instansi yang lain. Tujuan kita adalah untuk bisa mendapatkan feedback, Pak. Feedback pertama dari user terbatas ini tadi. Itu yang kemudian sekarang hal-hal yang kemudian kami akan improve untuk menuju rilis kedua. Rilis kedua kita targetkan di tahun depan, Pak. Apa tuh Awal tahun kira-kira yang penting dari rilis kedua? Rilis kedua kita harapkan bahwa ada tambahan fitur, Pak. Jadi misalnya di rilis pertama saya hanya bisa untuk mengecek
record untuk vaksin, misalnya begitu ya. Nanti di rilis kedua, nanti akan ada tambahan yang lain. Jadi misalnya ada fitur dari kementerian atau instansi yang lain gitu. Nah, ini yang akan kita lengkapin, Pak. Jadi kalau ibaratnya seperti bangunan itu adalah bangunan tumbuh, Pak. Jadi kita tidak langsung mengejar untuk bangunan atau aplikasi ini sempurna di awal, tetapi kita pastikan bahwa aplikasi ini useful oleh masyarakat. Nanti berjalannya waktu kita akan membuat itu terus bertambah fiturnya. Kembali tadi yang digitalisasi di level pusat ya. Betul. Sistem pemerintah berbasis elektronik di SPBE. pusat. Nah, SPBE ya. Betul. Itu kira-kira selesai kapan? Kalau ditanya, kita merujuk pada beberapa negara yang lain. Di Singapura itu mereka sudah mulai sejak 2016, Pak. Oke. Arti Belum lama juga berarti. belum lama. Tapi kemudian kita di Indonesia yang belum genap 1 tahun, kita sudah berusaha untuk menghadirkan beberapa solusi yang kemudian sekarang sedang diuji coba untuk mendapatkan feedback. Ya harapannya kita akan terus membangun, menyempurnakan, dan kita sesuaikan dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya Ina Digital pun dari awal itu didesain punya prioritas terhadap fitur-fitur apa saja, kementerian apa saja yang akan mulai terintegrasi dan seterusnya. Baru nanti ke depan kita cerita bahwa oh ternyata masyarakat membutuhkan fitur yang ini gitu dan seterusnya. Jadi kalau ditanya kapan selesai, kita membuat milestone di awal, tetapi untuk jalan panjang saya pikir GovTech itu pasti akan menyempurnakan dari kebutuhan masyarakat, Pak. Apalagi kita bicara terhadap ini, Pak, layanan publik. Yang namanya layanan publik pasti nggak akan ada habisnya. Ya, gitu. mengapa saya tanya kapan pusat selesai agar segera masuk daerah? Kan? Di daerah, betul. Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan. Itu menjadi salah satu inisiatif yang bagus untuk bisa masuk ke daerah, Pak. Kira-kira kapan masuk daerah? Saya nggak tahu memastikan kapan. Artinya dalam 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa selesai nggak? Saya melihat triggernya adalah ketika kemudian aplikasi ini sudah mulai menyentuh ke masyarakat lebih luas. Artinya masyarakat di daerah pun akan bisa memanfaatkan aplikasi tersebut. Dengan kata lain bahwa masing-masing instansi yang ada di daerah pun, termasuk Pemda di daerah pun udah mulai untuk mengintegrasikan. Itu satu. Yang kedua, kami mendapatkan banyak feedback, Pak, dari pemerintah daerah bahwa mereka juga tertarik untuk masuk ingin berkolaborasi terhadap Ina Digital di level. Artinya pusat masih berjalan, daerah sudah mengikut juga. Betul. Itu paling benar. Betul. Di saat kemudian memang kita pastikan bahwa integrasi di level kementerian ini bisa berjalan dengan baik, nah ini kita juga lagi dorong untuk kemudian bisa ajak diskusi di level daerah. Nah, supaya pemirsa bisa paham, ini apa manfaat yang bisa langsung kelihatan, yang berdampak pada rakyat, dengan sistem pemerintah berbasis elektronik. Apakah korupsi langsung bisa kelihatan atau apa? Good question. Yang pertama adalah kami ingin memastikan bahwa masyarakat itu bisa mengakses layanan publik itu secara mudah. Itu satu. Yang kedua adalah lebih efektif gitu. Jadi ketika kita bicara bahwa sebelumnya saya mengakses misalnya BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, terus kemudian ada misalnya Satu Sehat gitu ya. Ini kan 3 aplikasi berbeda. Ketika melakukan akses yang ada di Inaku, ya itu ada semua, Pak, di dalamnya. Jadi saya cukup login ke satu, saya misalnya mau cek saldo BPJS Tenaga Kerja, itu saya bisa langsung dilakukan di situ. Atau yang kedua, saya mau cek ketersediaan bed di rumah sakit, saya bisa lakukan di aplikasi Inaku juga. Jadi tidak perlu berpindah-pindah aplikasi nantinya, tetapi cukup di dalam aplikasi Inaku ini tadi. Ini ke depan gitu. Yang kedua adalah kita membuka ruang untuk partisipasi aktif dari masyarakat. Sekali lagi, bahwa proses pembuatan atau proses dari GovTech ini kalau menurut saya, sekali lagi, ini bagaimana cara pemerintah tidak lagi top to down, Pak. Oke. Tetapi bagaimana mendengar, ya. Jadi masyarakat ini, kalau kami sebagai pengembang, bahasa kami adalah citizen centric.
Jadi kita tidak memaksakan aplikasi itu ini saja yang harus dipakai, enggak. Jadi justru apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, nah itulah yang kemudian kita akan naikkan. Jadi kalau bahasa anak startup itu bahasanya adalah market fit. Market fit. Harus fit dulu sama marketnya. Tapi kalau di bahasa di public sektor ini, kalau kami bilangnya adalah citizen centric. Jadi kita lebih sentrik kepada bagaimana citizen ini menginginkan aplikasi ini, bukan dipaksakan bahwa ini harus ada gitu aplikasinya. Akses masyarakat ya, Betul. untuk mendapat informasi publik. Betul. Saya pada tahun 2007 pernah ke Beijing. Waktu itu diajak oleh Wapres Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Hanya 2 chief editor yang diajak sama dia. Kami nginap di tempat itu para petinggi komunis ya. Ada tempat pemerintahan khusus ya, penginapan. Tapi mau saya cerita, kami dibawa ke berbagai ruangan, gedung. Salah satunya kami dibawa ke tempat Bapenasnya mereka. Bapenasnya China, Pak. Bapenasnya Republik Rakyat China. Menarik, Pak. 1 lantai penuh. Jadi ini lantai, ini adalah kota Beijing. Wah. Lalu rencana pengembangan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Itu setiap hari penuh rakyat, Pak. Bayangkan negara komunis, rakyat datang lihat, Pak. Oh, di sini. Jadi mereka tahu kapan ini akan sampai ke sini pembangunannya. Jadi lahan-lahan mau dibebaskan mereka tahu. Paham. Informasinya, Pak. Mana ini daerah hijau, mana ini daerah Yang bisa perdagangan bisnis, mana daerah permukiman. Betul. Itu diketahui semua. Ini yang nggak ada di Republik Pancasila ini, nggak ada, Pak. Jadi orang bisa jual beli informasi tentang pengembangan kota. Ya. Maka yang kaya adalah calo-calo tanah yang mereka mengerti. Cina melaksanakan itu, Pak. Dan ketika kita Itu tanya sangat menarik. kepada petingginya, apakah ini ada di setiap provinsi? Ada di setiap provinsi. Di setiap provinsi ada lantai khusus itu, bahkan turun ke kabupaten, ada semua. Jadi rakyat tahu bagaimana pengembangan ke kota. Jadi bukan seperti Jakarta, tiba-tiba sekarang ada pengembangan ke Merak, ada pengembangan kemana, ke Indramayu, ada pengembangan, pokoknya kita nggak tahu lah. Jadi Jakarta ini kan sebetulnya dibangun tidak pakai planning, Pak. Ini sebetulnya city building by accident, bukan by design. Ya kan, maka susah untuk memang itu. Ya kan, Pak? Tapi itu mungkin cara pemerintah RRC untuk membuat masyarakat itu transparan gitu ya, Pak? Iya, transparan. Jadi seperti tadi supaya masyarakat ikut mengontrol, tidak hanya dari atas, Pak. Betul. Masyarakat dia ada memberi masukan. Betul. Dan juga bisa aja membuat sebuah ekosistem tersendiri gitu. Iya. Wah, itu jadi feedback yang menarik gitu, Pak. Iya, dan mereka udah tahu karena mereka belajar, mereka kan kiblat mereka Eropa. Betul. Mereka tahu tren dunia adalah permukiman lebih banyak ke kota. Betul. Nah, desa itu mulai dari desa kota perimbangan mulai dari 50-50, akhirnya 60 di perkotaan, 65-70 sampai 80%. Supaya di desa jangan banyak permukiman supaya tidak menggerus lahan-lahan pertanian. Betul. Tahu aja. Betul. Di kota bisa bangun vertikal dan memudahkan pengaturan, Pak. Ya. Harapannya mudah-mudahan negara kita punya, Pak, suatu saat. Nah, mudah-mudahan ini, Pak. Dari cuma pidato, mesti ada policy yang segera mengikuti dan law enforcement, Pak. Nah, pertanyaan berikut adalah, kita tetap bagaimana menuju single identity number, Pak. Nah, ini kapan bisa terwujud semuanya, Pak? Ya, sekarang kita sudah masa uji coba tadi yang saya sampaikan. Malah mungkin kalau saya boleh share di sini gitu ya, Pak Primus, bahwa mungkin ke depan kita tidak menggunakan nomor KTP itu sebagai nomor publik. Karena KTP kita itu mengandung PDP, Pak, perlindungan data pribadi. Oh iya, benar, PDP. Nah, sehingga apa yang kemudian mau dilakukan ke depan, itu nanti akan ada ID yang lain. Jadi kalau kita ngomongin seperti di US, itu ada namanya Social Security Number. Ada ya, Amerika itu ada. Di Amerika mereka punya. Nah, bagaimana cara kemudian Amerika itu bisa menjaga gitu ya, bahwa yang menjadi
identity ya, benar-benar nomor KTP itu yang diprotek. Nah, turunannya yang kita juga sekarang lagi develop ya, itu nanti akan ada yang namanya Inapas ID, Pak. Yang mana Inapas ID ini akan mengunci, nah bahasa saya adalah mengunci terhadap identitas yang bentuknya digital yang telah divalidasi ke Dukcapil. Jadi nanti yang satu data manusia itu adalah Inapas ID. Betul. Jadi saya Primus Dorimulu, itu nama saya di KTP, sesuai KTP, nama saya sesuai ada di paspor saya, ada di nomor rekening saya, ada di mana-mana semua. Betul. Satu nama. Jadi tidak ada duplikasi. Tidak ada duplikasi. Dan itu nanti akan menggunakan single sign on tadi yang saya sampaikan, Pak. Karena cukup satu, maka semuanya bisa. Jadi Inapas ID berkaitan dengan tadi single sign on ya. Dan itu tadi saya baru membahas bahwa Inapas ya, itu hanya KTP. Nanti Inapas itu akan ada SIM, akan ada paspor, terus NPWP dan lain-lain. Jadi nanti akan ada di dalam satu aplikasi itu. Itulah yang terintegrasi dengan identity kita, Pak, di berbagai kebutuhan gitu. Itu yang sekarang kita lagi Kapan selesai, Pak? Sudah selesai ya. Sudah selesai. Sudah tinggal selesai. Tinggal kebijakan. Oh, kebijakannya itu yang memang masih harus disesuaikan. Ada teknis sudah selesai. Teknisnya. Kapan idan? Mesti polisi kan, Pak? Betul. SK. Iya ya. Jadi memang kalau di sisi teknis kita sudah melakukannya, kita sudah buat gitu ya, tinggal akan menambahkan tadi, misalnya mau ada di SIM gitu ya, artinya berarti harus ada data yang akan dicocokkan ke Korlantas, misalnya demikian. NPWP maka harus dicocokkan sama DCP gitu ya, Kementerian Keuangan. Terus kemudian imigrasi atau paspor, itu dicocokkan ke imigrasi. Nah itu yang masih bertahap lah dan butuh waktu, Pak Primus pasti. Iya. Pemirsa, kita coba cermati data-data berikut. Tadi kalau profil Prodi Digital Security ya, PDS ya. Nah ini kita catat visi misi sejarah Anda ya. Jadi didirikan 2011 ya. Betul, 2011. Peruri 99,78%. Betul. Itu yang sedikit itu Pundi Peruri itu punya siapa? Itu juga sama afiliasi. Afiliasi ya. Nah, keunggulan kompetitif berpengalaman di bidang keamanan dokumen. Memang sebelumnya sudah ada bilang berpengalaman. Sudah, Pak. Jadi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan ijazah. Oh iya. Terus kemudian kita ada barcode gitu, Pak. Itu kita ada semuanya. Dan terakhir itu kalau misalnya salah satu case study yang sukses, Pak, itu tentang KTP sapi, Pak. Iya. Jadi waktu zamannya antraks ya, sapi, itu kan banyak sapi yang perlu divaksin. Kita bikin KTP sapi itu di telinganya, Pak, pakai eartag namanya. Dan itu ada barcode, terus kemudian akan kita simpan tuh identity-nya itu. Nah, itu kita udah melakukannya. Wah, menarik, Pak. Dengan Kementerian Pertanian. Jadi kalau sapi aja sudah bisa ada identitasnya, apalagi manusia kan. Berarti tapi sekarang belum tahu juga sapi kan, baru di beberapa kawasan. Betul. Tapi kalau se-Indonesia bisa dihitung bagus juga. Ya, mudah-mudahan ini berlanjut lah, Pak, proyeknya ke depan. Jadi petani nggak perlu pakai cap ya? Tidak perlu. Di kampung saya pakai cap, Pak. Baru pakai Jadi cap. ini nanti di kupingnya sapi tanpa melukai yang kesakitan ya, sama lah kayak pakai tindik gitu ya, Pak ya. Nah, nanti akan dikasih semacam eartag, Pak. Di dalam eartag itu akan ada RFID dan juga ada barcode. Nah, barcode itu gunanya adalah untuk menyimpan data-data identitas si sapi. Jadi misalnya dia gosok-gosok nyamuk nggak bakal rontok hilang? Enggak. Karena hujan nggak? Enggak, Pak. Lari kencang? Enggak, karena itu nanti akan ada kayak kalau kita beberapa kawasan misalnya di Singapura, di Hong Kong terakhir, saya juga ke Hong Kong, itu pohon-pohon pun udah dikasih eartag. Jadi kalau di Hong Kong itu udah ada eartag untuk pohon. Jadi bukan eartag lah, batangnya pohon itu dikasih tag-nya, Pak. Tag ya. Jadi untuk kita tahu bahwa histori dari pohon itu dan seterusnya. Nah, itu udah berjalan. Kita masih lama ya untuk sampai ke sana. Ya, kita sapi dulu lah ya. Baru nanti kita pohon ya, Pak ya. Ya, sapi dulu baru nanti pohon lah mudah-mudahan.
Disebut ini pencapaian signifikan berhasil mendukung implementasi e-government melalui penyediaan solusi digital termasuk tanda tangan elektronik. Iya, tanda tangan. Nah, kalau tanda tangan elektronik ini saya ingat ketika perusahaan asuransi menjual polis, tanda tangan harus basah atau tanda tangan elektronik lama, akhirnya boleh tanda tangan elektronik. Iya. Nah, sekarang ini tanda tangan elektronik se-Indonesia sudah bisa sah sama dia secara undang-undang. Betul. Jadi ada aturannya yang PSRE memungkinkan bahwa seseorang bisa melakukan tanda tangan elektronik dengan terlebih dahulu mendaftarkan dan melengkapi terhadap syarat sah untuk seseorang itu bisa tanda tangan. Berarti kan tidak semua tanda tangan elektronik itu sah. Oh betul. Harus coba syarat apa aja? Betul. Jangan sampai suka-sukanya nih. Iya, jadi yang pertama seseorang itu harus masuk mengakses aplikasi yang sudah diberi izin oleh Komdigi sekarang. Komdigi. Betul. Untuk itu dia mengajukan? Enggak, untuk kalau personal nggak perlu. Jadi saya hanya mengakses websitenya. Jadi, Oke, misalnya saya sebagai CEO dari Investor Trust. betul. Nanti Bapak ke PDS atau Peruri. Nah, nanti akan ada satu website di kami untuk kemudian Bapak mendaftar. Saya mendaftar situ. Betul. Daftar seperti biasa. Baru kemudian nanti Bapak eligible untuk memulai tanda tangan elektronik tadi. Jadi kita ngomongin tanda tangan digital bukan tanda tangan biasa terus difoto habis itu ditempel. Nah, selama ini begitu. Bukan. Karena tentu elektronik. Karena tentu kalau kita bicara terhadap tanda tangan digital, maka akan ada metadatanya. Akan ada bahwa si dokumen PDF tersebut itu sudah ditandatanganin Primus, misalnya demikian. Pada tanggal sekian dan yang lain-lain pakai platformnya A gitu. Yang mana platform A ini sudah terdaftar di Komdigi, misalnya seperti itu, Pak. Berarti sekarang ini yang disebut tanda tangan elektronik di banyak perusahaan hanya untuk sekadar mengundang orang, itu oke. Tapi kalau resmi sebagai bukti hukum belum bisa. Kecuali lewat prosedur tadi. Betul, sesuai dengan prosedur tersebut. Prosedur tadi. Betul. Nah, mana yang lebih mudah dipalsukan? Tanda tangan basah atau itu bisa dipalsukan juga yang elektronik? Tanda tangan elektronik tidak bisa dipalsukan, Pak. Gimana caranya? Karena ketika Bapak, misalnya saya nih, adalah counterpartnya Pak Primus, saya mengirimkan Bapak berupa PDF. Saya kirim ke Bapak. Pada saat saya kirim ke Bapak, terus kemudian Bapak tanda tangan PDF tersebut dengan prosedur yang tadi, maka di dalam PDF tadi itu akan ada catatan yang tadi saya bilang metadata, bahwa Pak Primus menandatanganinnya kapan, lokasinya di mana bahkan, terus kemudian pakai platform apa. Nah, ketika dokumen tersebut dikirimkan ke saya akan mengecek keasliannya, Pak. Itu disimpan di PDS? Di PDF, formatnya itu format. Di PDF itu yang untuk format dokumennya. Betul. Data itu disimpan, yang menjaga data itu siapa? Oh, itu tidak ada di mana-mana. Itu nanti akan ada di cloud, Pak. Cloud, jadi itu di cloud yang kemudian kami juga tidak boleh menyimpan dalam waktu yang lama. Itu udah ada prosedurnya juga dari Komdigi gitu. Jadi 100% tidak mungkin dipalsukan. Kalau dipalsukan bisa ketahuan. Betul. Justru malah kalau kita ngomongin terhadap, misalnya ini saya agak meluas, yang berhubungan tentang misalnya ini Pak, materai. Nah, ini materai ada kasusnya juga lucu, Pak. Ya. Kasus materai itu ternyata di ini untuk seleksi CPNS atau seleksi ASN. Yang mana kemudian pada saat seleksi ASN itu kan butuh ada 3 dokumen, Pak. Ya. Ternyata di daerah itu beli materinya 1. Dia tempel ke 1, dia tanda tangan. Dah, terus udah gitu dia foto. Pada saat dia foto, dia pindahin tuh materinya ke dokumen yang lain. Jadi artinya dengan 3 dokumen itu hanya 1 materai, itu sebenarnya nggak sah. Tidak sah. Untuk 2 dokumen yang lain. Tapi kalau dengan menggunakan materai elektronik, kita bisa mencek dengan prosedur yang tadi. Metadatanya kita cek, memang beda dia dokumennya. Dan ditandatangani beda-beda juga. Gitu. Artinya dengan digitalisasi ini, tanda tangan elektronik ini, itu 100% dijamin tidak bisa dipalsukan. Betul. Kalau dipalsu akan ketahuan. Pasti ketahuan. Oleh karena itu memang go elektronik ini adalah sesuatu keharusan ya. Betul. Untuk menghapus, menghilangkan. Betul. Bahkan dokumen yang misalnya tadi Pak Primus udah tanda tangan bentuknya PDF, terus kemudian saya modifikasi, misalnya saya tambahkan tanda tangan saya nih yang bukan sesuai, Pak. Itu akan kebaca dan itu jadi dokumen tidak sah. Jadi saya mencari data formulir ya? Betul, Pak. Di PDS ya. Betul.
kemudian itu lewat Komdigi lagi. Nanti Komdigi. Sebenarnya Komdigi hanya sebagai pihak yang mengeluarkan izin terhadap pengelola tadi ya, tanda tangan digital. Oh, jadi tanda tangan saya pribadi harus untuk berizin dari Komdigi. Betul, perusahaannya Pak. Perusahaannya. Jadi kami dalam hal ini ikut ke Perum Peruri. Jadi yang punya izin adalah Perum Peruri. Kami adalah sebagai pihak yang kemudian membantu untuk Peruri bisa mengadopsi tanda tangan elektronik. Sekarang banyak nggak sih? Total setahu saya ada sekitar 7 Pak perusahaan di Indonesia. Yang baru mengikuti? Belum banyak? Yang berizin. Berizin ya? Iya, Komdigi. Setahu saya ya. Artinya belum rame-rame, belum banyak ya tanda tangan elektronik. Karena memang tentu nggak gampang untuk bisa dapatkan izin kali ya Pak ya. Oh ya. Jadi memang makanya sangat terbatas perusahaan-perusahaan yang punya izin tersebut. Itu bayar Pak. Bayar. Berapa harganya? Kalau untuk Saya mau. Bapak mau tanda tangan. Setiap tanda tangan itu variasi harganya Pak. Dari 1.200. Berdasarkan jabatan atau berdasarkan apa? Oh enggak, harganya? berdasarkan tanda tangan aja Pak. 1.200 sampai tanda dengan tangan berdasarkan panjang berapa itu? Enggak. Per sekali tanda tangan. Oh. Per sekali tanda Kan tangan. tanda tangan sekali aja kan? Iya. Kan enggak tanda tangan sekali, tapi kan dokumennya Bapak nanti mau cap ke dokumen yang lain, terus nanti kan tempel tuh. Nah, nanti ke dokumen yang lain juga sama, itu bayar lagi. Jadi per tanda tangan di masing-masing dokumen. Oh, harga per dokumen ya? Harga masing-masing tanda tangan. Kalau presiden sudah pakai ini? Saya kurang paham untuk itu, tapi harusnya sudah karena di levelnya Pak Pratik saat itu memang beliau sudah menggunakan BSRE Pak. Jadi ya, karena ini kan yang betul-betul tidak bisa dipalsukan. Betul. Itu sudah pakai Pak. Kalau di level BSRE dan jangankan mungkin di level presiden ya Pak ya, tentu di level ASN saja itu sudah memanfaatkan dari BSRE Pak, punyanya BSSN. Waduh, jadi ini luar biasa. Coba bisa dijelaskan sekali lagi, Perum Peruri punya PDS, apa fungsi dan perannya? Ya, jadi PDS ini. Kami Peruri Digital Security merupakan subsidiary atau anak perusahaan dari Perum Peruri. Kami adalah pihak yang berposisi untuk mensupport Perum Peruri di bidang digitalisasi. Jadi ketika kita bicara tentang cyber security, kita bicara tentang sistem IT, digitalisasi, dan termasuk yang terakhir adalah penugasan untuk SPBE, kami adalah pihak yang fokus untuk bisa mensukseskan penugasan dari Perum Peruri. Nah, kami sekarang sedang berekspansi lebih luas lagi Pak Primus. Jadi selain memang mensupport di sisi induk, ya, memastikan bahwa induk sudah tercukupin kebutuhannya, sekarang kami lagi expand untuk market yang lebih luas lagi. Jadi kami sekarang fokus di beberapa produk ICT yang lain, dan termasuk yang baru-baru ini yang kami juga luncurkan Pak, yang berhubungan dengan security adalah tentang smart contract audit. Jadi kami di PDS, kami lagi membuat skenario produk baru untuk kita bisa menghadirkan produk namanya smart contract audit. Smart contract ini untuk blockchain Pak. Blockchain ya. Jadi kalau kita sekarang melihat ternyata udah ada beberapa kementerian yang sedang mendevelop blockchain Pak. Dan itu kan sama lah seperti sebuah sistem dibuat kan tentu harus dicek. Nah, ini kita sedang membuat salah satunya produk itu dan beberapa produk inisiatif yang lain, Pak. Untuk bisa go to market yang lebih luas lagi. Oke, coba lihat profil Perum Peruri. Nah, ini induknya ya, sudah lama dan 71 ya. Betul. Jadi sebelum Peruri yang cetak duit kita siapa? Wah, itu saya kurang tahu itu historinya, Pak. Tapi memang Perum Peruri ya kita udah berpindah lokasi gitu ya. Jadi dulu cetak uangnya ada di daerah Blok M. Nah sekarang udah berpindah gitu lokasinya, lebih secure tentu. Terus kemudian kita tidak hanya cetak uang, tetapi tadi paspor, pita cukai, terus kemudian materai, itu kemudian sertifikat, berbagai sertifikat gitu, dokumen negara Pak, bahasanya adalah dokumen negara. Betul. Jadi beberapa dokumen negara, terus kemudian termasuk kayak misalnya kita cerita ijazah
apa namanya yang berhubungan terhadap level security lah dari sebuah paper, karena kan kayak tadi kita bahas ini bisa aja paper ini dipalsukan, tapi bagaimana kita pastikan bahwa ini ada yang asli kan gitu Pak. Sabar, kalau sertifikat tanah se-Indonesia kan Peruri yang bikin ya. Sertifikat tanah BPN. Kalau ijazah Peruri juga se-Indonesia. Enggak, tidak semua Pak. Jadi itu lebih ke open tender ya mungkin ya bahasanya. Jadi Tapi kalau perguruan tinggi negeri mestinya. Tidak semuanya juga. Tidak semuanya juga. Jadi memang sekali lagi bahwa market untuk dokumen ijazah itu lebih ke open market Pak. Tetapi kalau tadi yang kita cerita terutama kayak uang, paspor, pita cukai dan lain-lain, ini kan lebih cenderung bagaimana mengamankan sisi security. Jangan sampai kemudian dokumen yang sangat berharga ini malah nanti dipalsukan atau kemudian malah apa ya istilahnya jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab gitu Pak. Walaupun ijazah penting juga. Walaupun ijazah penting juga. Betul. Nah, ini Peruri. Print ya backbone-nya. Print. Betul. Sementara kalau digital di PDS. Digital di PDS. Nah, kita melihat kinerja. Kita lihat kinerja Peruri dulu. Betul. Kinerja keuangan Peruri. Kita bayangkan kalau cetak uang dokumen mestinya nggak ada rugi-rugi ya, perusahaan untung semua. Ya, dan ternyata benar ya. Syukurnya sih alhamdulillah demikian Pak. Memang jadi, Indo punya cara ya. Jadi kalau perusahaan cetak uang kalau rugi itu ajaib juga itu. Karena kalau misalnya rugi cetak lagi gitu ya. Enggak lah Pak. Enggak. Nah kalau kita lihat ini semuanya yang namanya aset bertumbuh, ekuitas bertumbuh, penjualan bersih bertumbuh. Ini tahun 2023 terhadap 2022 ya. Ini kan laba bersih tahun 2023 424,7 miliar ya. Betul. Lumayan lah, naik lah dari tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat perusahaan anak yang 2011 ya. Betul. PDS. Nah, anaknya ini. Nah. PDS ini 2022 ke 2023. Ini ada minus itu. Gimana tuh bisa? Ya, jadi memang kalau kita cerita di anak ini sebagai penopang, tentu kan memang ada beberapa hal bisnis yang kemudian tidak ideal gitu Pak. Iya. Jadi kalau kita melihat memang bagaimana cara apa istilahnya bertarung di market gitu ya. Tentu kami itu saingannya itu ada yang startup dengan investasi yang sabar dulu. Ini PDS ini bukanlah semi monopoli. Oh enggak Pak. Jadi kami ini tetap fokus ke Peruri, ke induk, tetapi di sisi yang lain kami mengejar pasar yang umum gitu. Nah, pasar yang umum ini yang kadangkala kami suka masih belum bisa compete lah. Kalau SPBE kan monopoli. Betul. SPBI itu penugasan. Penugasan ke Perurinya. Lalu diberikan ke PDS. Betul, diberikan ke PDS. Jadi bukan memang semata-mata bahwa ini harus dimonopoli atau apa, tidak sama sekali, karena memang itu adalah bagian dari penugasan. Ini kira-kira tahun ini bagaimana? Tahun ini kita merasa optimis untuk beberapa pencapaian, Pak. Jadi terutama memang performa kinerja di SPBE, terus kemudian juga yang berhubungan terhadap produk digital yang lain, ini adopsinya mulai lebih baik lagi. Kebetulan saya juga masih hitungan bulan, Pak, di PDS. Saya baru 8 bulan. 8 bulan berarti nggak bertanggung jawab terhadap 2023 ya? Saya belum. Tapi tahun ini kira-kira udah hijau ya? Kita ada beberapa yang kita benahi. Jadi dari segi fundamental, baik itu neraca gitu ya. Terus kemudian laba rugi memang lagi kita kecilkan gitu potensi kerugiannya gitu. Tapi ada hal-hal yang ternyata kita pelajarin untuk compete di pasar dengan posisi kami adalah PT tetapi rasa BUMN, maksudnya PT tapi masih PSO, ada PSO ya. Jadi itu yang kemudian kita harus punya strategi yang lain lah Pak Primus. Ya mudah-mudahan tahun ini udah menjadi catatan yang baik. Tahun ke depan kami optimis itu udah bisa 2025 hijau. Bisa hijau. Nah ini pertanyaan yang keuangannya. Itu sebetulnya kalau bisnis ini kan tadi bilang ada persaingan dengan startup macam-macam ya. Sebetulnya yang daging di mana sih kalau ini pasti untung ini. Kalau di digital tentu namanya memang bisnis digital yang relatif baru, tentu kan
ada hal yang kita harus coba. Oh, ibaratnya kalau startup itu namanya A/B testing gitu, Pak. A/B testing. A/B testing itu kalau misalnya kita ngeliat, oh di sini nggak efektif nih, di sini marketnya belum jelas, maka kita bisa ke yang B gitu, dan seterusnya. Kalau kita bicara bahwa di BUMN ya, terutama di PDS, orientasi kita itu adalah masih PNL, artinya ini berbeda dengan startup. Kalau startup itu kan sebenarnya fokus mereka itu adalah bagaimana bisa mendapatkan attraction, Pak. Jadi kalau kita ngomongin usernya banyak, maka nanti dia laporan ke investor, dapat duitnya. Bukan PNL ya. Bukan PNL gitu. Lebih pada peningkatan coverage ya. Betul. Nah, inilah yang kemudian dua fokus yang berbeda gitu. Nah, kami sedang berupaya untuk bagaimana kemudian PNL ini bisa growing gitu loh, bisa menjadi tren positif. Berbeda dengan kalau startup ini ketika memang dapat kucuran uang, kan dia mengakuisisi marketnya juga agresif gitu, Pak. Punya dana capital yang luar biasa gitu dibandingkan perusahaan-perusahaan yang sekarang kami lagi jalanin gitu. Tapi bagaimana ceritanya adalah digitalisasi dengan mekanisme untuk mengakuisisi pasar dengan produk yang baru. Ternyata itu nggak mudah, Pak. Gitu. Oke. Karena ini produknya baru lah. Kayak misalnya tadi yang Pak Primus bilang, tanda tangan digital dan lain-lain itu kan bagi sebagian orang masih baru, Pak. Masih baru. Tetapi ya kita berharap nanti masa depan ya kita semakin kuat gitu pondasinya. Iya. Nah, kalau kita sudah lihat profil dari Peruri dan PDS, kita lihat profil pribadi CEO-nya. Bung Amanda. Nah, ini. Jadi dari startnya masuk ke dunia digital itu toko kripto ya. Betul. Sebenarnya toko kripto itu trigger sebelumnya saya di startup juga, tetapi nggak di Indonesia, Pak. Saya pernah di Finland. Terus kemudian di Singapura. Terus akhirnya di Singapura sebelumnya setelah dari Singapura saya kembali ke Indonesia untuk bangun toko kripto saat itu. Toko kripto ya. Betul. Kemudian Peruri dimulai dengan senior digital expert ya, jadi advisor ya. Jadi advisor, Pak. Tahun 2022 sebelum akhirnya saya dipercaya untuk di PDS, Pak. Di Crypto Asset Traders Association masih aktif ya? Masih aktif sebagai komite etik. Komite etik. Karena kita juga melihat bahwa Peruri itu yang cetak uang, bisa aja suatu saat ke depan nanti ada yang namanya uang digital, Pak. Nah, kalau uang digital ya bisa dibilang counterpartnya ya Peruri juga mestinya gitu. Ya kami sedang mempersiapkan ke arah sana karena kan kita tahu Bank Indonesia itu ada yang namanya sedang explore yang namanya Central Bank Digital Currency. Nah, itu kan memanfaatkan teknologi blockchain juga katanya gitu, Pak. Nah, itu yang kita lagi aktif lah. Ya, kemudian jadi di samping CEO dari PDS ini juga masih menjadi advisor di Arufana, di Carta Wallet. Ini Arufana ini perusahaan apa nih? Arufana itu immersive technology. Jadi kalau kita bicara ada AI, kita bicara ada data, kita bicara ada blockchain, ini ada bicara lagi yang namanya immersive itu pakai Oculus, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak pernah tahu kayak ada orang yang pakai kacamata, terus kemudian dia mengoperasikan segala macam. Nah, ini salah satu startup yang sekarang saya lagi coba advice itu, mereka menghadirkan solusi untuk kesehatan. Jadi salah satu use case-nya adalah pasca stroke. Jadi seseorang yang pasca stroke, dia tidak mesti ke klinik misalnya, tapi dia cukup pakai Oculus namanya, terus kemudian nanti akan ada virtual, Pak. Jadi dia akan melatih motoriknya, jadi semacam training, Pak, di dalamnya. Gitu. Kalau Carta masih berhubungan terhadap blockchain juga sih. Jadi ini sebagai ini aja, Pak, keinginan pribadi untuk bisa kontribusi ke industri juga sebenarnya. Masih punya waktu ya? Masih punya waktu juga selain CEO untuk menjadi advisor? Biasanya ini senggang waktu weekend, Pak. Oh, weekend. Oke. Weekend, terus kemudian kadang malam hari. Kebetulan ini dua perusahaan ini nggak di Jakarta, Pak. Jadi Arufana itu di Jogja, kalau Carta itu di Singapura. Carta ya, baca Carta ya? Carta Wallet. Bukan Carta. Bukan Carta. Nah, kemudian Ina Digital yang kita sudah bahas tadi, itu sebagai project director. Nah, dia ini bukan entitas sebagai sebuah proyek itu ya?
Bukan. Digital. Entitasnya bukan sebagai proyek, tetapi tadi penugasannya di Perumpruri yang menjadi CEO Ina Digital kan tentu direktur utama Perumpruri karena kan yang ditugaskan. Nah, kami ini adalah semacam divisi itu. pelaksana, Pak. Divisi Ina Digital. Betul, pelaksananya lah. Pelaksananya. Kami itu, pelaksananya. PDS ya. Betul, Pak. Nah, ini yang sekarang menjadi aktivitas ya di samping kemudian juga mengembangkan produk-produk digital yang lain gitu, Pak. Iya, kok bisa pernah di Finlandia dulu belajar ini digital di mana dulu? Saya dulu kampus di UI, terus kemudian begitu selesai diajak kerja di Indonesia gitu. Jadi saya representasi dari startup yang ada di Finland untuk kemudian ada di Indonesia. 2,5 tahun saya bergabung dengan mereka, terus saya memutuskan diri untuk lanjut belajar, lanjut sekolah lagi. S2 saya di UGM. Terus S2 UGM, kemudian saya lanjut kerja di Singapura, terus kemudian 1,5 tahun di Singapura, terus kemudian 2017-2018 saya mengembangkan toko kripto, Pak. Gitu. Oke, di UI dulu belajar apa dulu? Software engineer, Pak. Jadi benar-benar aplikasi, pengembangan aplikasi. Saya Tahun berapa itu? coding 2006, Pak. Coding ya? Coding. Oh, itu lagi banyak dibutuhkan ya? Betul, 2006. Tapi ternyata saya nggak cukup mampu, Pak. Jadi saya itu adalah engineer yang insaf. Maksudnya gimana itu? Jadi maksud saya kalau orang programmer itu kan enjoy ya. Enjoy, gitu. ya. Nah, saya kuliahnya programmer, tapi ternyata 1 tahun saya nggak kuat gitu. Lebih banyak suka gaul ya manusia. lebih suka di depan daripada di belakang gitu, Pak Primus. Iya, Jadi akhirnya lanjut sekolah lagi untuk di bisnis lah. Ya, ini pemirsa kita kan heterogen. Tadi sebut blockchain, kementerian juga bikin blockchain ya. Ya, sudah ada. Blockchain sebetulnya perannya apa sih blockchain itu? Blockchain itu salah satu poin utama adalah bagaimana sebuah data itu sifatnya immutable atau tidak bisa diintervensi dari pihak manapun. Immutable. Immune. Ya. Jadi kalau kita cerita terhadap data yang kemudian disimpan di sebuah sistem Ya. database ya. Iya. Artinya orang yang punya akses ke dalam sistem database bisa membuka, Nah, betul. bisa merubah dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara terhadap blockchain, bahwa data tersebut itu disimpan tidak hanya di satu tempat, tetapi ada di beberapa tempat yang lain, dan itu kemudian ketika data itu harus dirubah, maka harus melibatkan pihak lain untuk memvalidasi transaksi tersebut. Nah, kita kan karena ada kasus iktp, jadi kasus besar kan. Betul. Ketika kita bikin iktp, teknologi dari luar negeri kan. Betul. Nah, iktp kita sukses apa enggak sih? Faktanya saya masih pakai fisik itu. Ya, kalau itu tentu beda sudut pandang ya, Pak ya. Karena toh juga memang di dalam KTP fisik itu ada mengandung data digital, Pak. Okay. Data digital. Nah, tentu menurut saya adalah belum sepenuhnya kita mengaplikasikan digitalisasi. Jadi ketika kita bicara digitalisasi ya mungkin apa yang dilakukan oleh INAPAS sekarang. Sabar, itu iktp itu biayanya besar sekali. Betul. Sehingga terjadi korupsi kan dari dana itu, kemana-mana duitnya. Ini nanti ke depan dengan INA ini berubah iktp ini. Pola ya. Jadi yang lalu nggak ada gunanya dong. Dianggap batal ya, dibikin baru sama sekali ya. Kalau menurut saya tentang Sistemnya. Ini kan sistem yang sudah tersimpan, itu kan artinya sudah ada histori aktivitasnya gitu, histori aktivitasnya. Nah, dari masing-masing histori aktivitasnya itu tadi, itulah yang kemudian menjadi catatan untuk kedepannya. Kalau menurut saya adanya fisik ataupun digital itu kan tentang instrumennya saja, Pak. Instrumennya aja. Sekarang nanti akan pakai digital, tidak menggunakan fisik lagi. Ya artinya instrumennya. Tadi yang Pak Primus sampaikan juga, itu harus dibarengin tentang kebijakan polisinya, Pak, yang harus berubah. Sejauh mana boleh pakai fisik, boleh enggak. Mungkin nanti bisa aja mimpi-mimpi Pak Primus termasuk saya ketika ke bandara, tidak perlu lagi ada menunjukkan KTP fisik, itu bisa terlaksana gitu. INAPAS ID nanti ya? INAPAS ID. Nah, pertanyaan terakhir. Saya udah diminta oleh staf Anda, ini sudah mau. Bagaimana strategi tahun depan, kan baru 8 bulan, teman. Sebagai anak muda kepingin berprestasi kan. Bagaimana agar kinerja dari PDS ini kinclong ke depan?
saya melihat sederhana bahwa PDS ini punya fleksibilitas yang luas untuk kemudian kita bisa bersinergi tidak hanya di level BUMN tapi di private yang lain. Itu satu. Yang kedua adalah kami terus untuk menyatukan visi, Pak, dari perusahaan. Tentu saya ada di perusahaan ini dibandingkan direksi yang lain, saya yang paling muda memang. Iya. Itu juga menjadi sebuah tantangan, tetapi itu juga tidak menghambat bagaimana tujuan dari perusahaan. Jadi bagaimana cara kami tidak fokus pada masing-masing kebutuhan individu, tetapi objektif kami adalah satu, yaitu adalah PDS. Yang kedua. Yang ketiga, tentu dengan bantuan dari Perum Peruri sebagai holding, ini yang juga menaikkan dari citra PDS, terutama ketika kita bicara tentang digitalisasi yang lagi rame, posisi kami itu bisa kami bilang adalah mendapatkan manfaat gitu ya, keuntungan dibandingkan perusahaan-perusahaan private yang lain gitu. Nah, fokus kami ke depan adalah satu tentang produk digital, baik itu e-materai maupun tanda tangan elektronik. Yang kedua adalah memperkuat bagaimana pola SPBE supaya bisa efektif dan lebih efisien untuk bisa mendukung. Karena memang jangka panjang kita melihat tentang government teknologi, ini adalah tentang sesuatu pencapaian bukan hanya di PDS, Peruri, atau di kementerian, tetapi ini adalah pencapaian seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Saya selalu iri terhadap bos saya dulu, baik di Finland maupun di Singapura. Ketika saya melihat bagaimana cara mereka mengurus izin dan yang lain-lain, itu sangat cepat, Pak. Betul-betul. Nah, itulah yang keinginan kenapa saya bilang, oke, saya akan join ke dalam proyek ini tadi. Jadi, doakan mudah-mudahan ini menjadi sebuah success story untuk masyarakat Indonesia, terutama Indonesia sendiri, negara Indonesia. Akhirnya kita punya GovTech sendiri, Pak. Dan ya cara saya adalah bisa membuat PDS naik kelas gitu. Naik kelasnya ya punya partner skala global gitu ya. GovTech punya sendiri Indonesia ya. GovTech itu bisa. sendiri. Kedaulatan. Sekarang sudah berapa persen GovTech ini? Capaiannya? Kalau di masing-masing kementerian sudah cukup berkembang, Pak. Tetapi untuk menyatukan tadi ya, keterpaduan tadi, Pak. Nah, itu yang kemudian menjadi hal-hal yang perlu penyesuaian lah gitu, butuh waktu lah gitu. Kalau ditanya berapa persen, kita sudah launching. Sudah launching. Tapi masih terbatas ya, tapi masih butuh progres ke depan lah. Iya. Pemirsa, kita sudah masuk era digital dan ke depan kebutuhan terhadap digitalisasi itu makin besar. Kita nggak mungkin keluar dari sana. Dan kita bicara digitalisasi, salah satu perusahaan terdepan adalah PT PDS, Peruri Digital Security. Perannya penting. Pertama-tama untuk membantu pemerintah mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Itu masih besar, di pusat belum selesai, apalagi di daerah kan itu. Dan kemudian bagaimana membantu pemerintah agar mewujudkan INAPAS ID. Kalau INAPAS ID sudah selesai, maka kita kemana-mana tidak perlu tergantung pada KTP. Karena kita mempunyai satu data tersendiri, karena KTP itu rahasia ya. Nah, sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Nasabah ya. Tapi data ini yang menuju satu data, yaitu INAPAS ID ya. Itu nanti bisa semacam untuk KTP, bisa untuk SIM, bisa untuk paspor, bisa untuk segala hal ya. Dan kita akan menuju single identity number sebagaimana di Amerika Social Security number ya. Dan tentang PDS sendiri, bisnisnya besar sekali. Tadi SPBE satu hal, tetapi bisnis lain yang paling penting adalah, yang paling aman adalah tanda tangan elektronik. Betul. Dan ini baru berapa persen, baru 0,0 sekian persen sekali. orang Indonesia yang menggunakan tanda tangan elektronik. Dan ini berbayar semua, setiap dokumen ada hitungannya. Dan dengan bisnis seperti ini, maka PDS ke depan itu akan membaik kinerjanya. Selamat sukses kepada CEO-nya. Amin, terima kasih banyak Pak Primus. Bung Teguh Kurniawan Harmanda. Terima kasih banyak Pak Primus. Bung Manda. Terima kasih Pak. Sampai jumpa Pak. Terima kasih, sehat-sehat selalu Pak. Ya. Pemirsa, sampai jumpa.